Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Berita pertama kami awali dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Women Al-Wasliyah mengadakan workshop Matching Fund 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Women Al-Wasliyah mengadakan workshop Matching Fund 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Januari 2023 di Ruang Serbaguna Gedung Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen UMN Al-Wasliyah yang sebelumnya telah mendaftarkan diri. Workshop Matching Fund diadakan untuk mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Terdapat 5 program prioritas dalam program Matching Fund ini, yaitu ekonomi hijau, blue energy, ekonomi digital, penguatan pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Nah, workshop hari ini merupakan program untuk mendukung program pemerintah dalam upaya peningkatan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Ya, jadi memang ini adalah program pemerintah Kemendikbudristek yang dimulai tahun 2021 dan insya Allah kita akan turut berpartisipasi pada tahun 2023 kali ini. Ini merupakan tahun pertama Women Al-Wasliyah akan turut berpartisipasi dalam program Matching Fund. Sehingga pada workshop kali ini, LPPM Women Al-Wasliyah mengundang 2 orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Dedi Juliandri Panjaitan SPD MSI dan Ibu Debbie Cynthia Ovami SPD MSI yang merupakan reviewer Matching Fund. Pada kesempatan ini, Bapak Dr. Dedi Juliandri menyampaikan materi mengenai penyusunan proposal Matching Fund. Dijelaskan bahwa hal yang paling penting untuk dipahami yaitu panduan Matching Fund tahun 2023 yang telah dibuat oleh Kemendristek. Karakteristik dari program Matching Fund sendiri yaitu transformasi perguruan tinggi, solusi dunia usaha dunia industri atau DUDI, dan adanya partisipasi mahasiswa. Sehingga perguruan tinggi diperkenankan untuk berkolaborasi dengan dikti dan diksi, adanya inovasi, bukan hibah penelitian atau abdimas, serta adanya keberlanjutan kolaborasi antara pihak pengusul dengan dunia usaha dunia industri. Dijelaskan bahwa Matching Fund tahun 2023 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini pengusul hanya perlu mengirimkan proposal awal saja sebanyak 4 lembar. Setelah dinyatakan lulus, maka nantinya akan mengikuti beberapa tahapan seleksi, salah satunya yaitu pitching. Dalam tahap pitching, ada beberapa kriteria penilaian seperti signifikasi manfaat inovasi, kapasitas pengusul, dan komitmen mitra. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam program Matching Fund 2023 ini adalah panduan. Yang utama adalah panduan, bagaimana kita bisa mengikuti pola panduan yang dibuat oleh Kemendikbud, karena pada 2023 ini panduan sudah cukup lengkap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ibu Debbie Cynthia Ovami SPD MSI menyampaikan materi mengenai penyusunan program anggaran Matching Fund. Ia menjelaskan bahwa pengeluaran dan penggunaan dana harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 83 tahun 2022. Disebutkan pula bahwa komponen biaya yang diperkenankan yaitu honorarium tenaga peneliti atau pakar maksimal 15% dari total usulan, peralatan pendukung yang terkait langsung dengan kegiatan, bahan prototipe, bahan skala terbatas, bahan habis penelitian, bantuan insentif mahasiswa, biaya produksi skala terbatas, pengelolaan program MF, pendampingan atau transfer teknologi, fokus group discussion, dan survei.
Jadi terkait dengan pendanaan, anggaran, penyusunan anggaran, yang pertama sekali yang diperhatikan kita sebagai pengusul harus memastikan reka cipta kita ini masuk skema mana. Apakah masuk skema A atau skema B. Setelah kita pastikan, baru kita tentukan aktivitas-aktivitasnya. Dari aktivitas kita akan menentukan komponen-komponen biaya apa saja yang diperbolehkan sesuai skema. Jadi nanti ada skema A1, hilirisasi, kemudian komersil, sampai dia nanti di skema B terkait dengan masyarakat, kemudian dengan tata kelola pemerintah. Kemudian selain itu, setelah kita selesai dengan dalam proses substansinya, kemudian anggaran itu akan kita lihat berdasarkan PMK. Jadi yang perlu diperhatikan bagi pihak pengusul yaitu PMK nomor 83 tahun 2022. Di situ yang paling poin penting yaitu terkait dengan pendanaan terutama dari honorarium. Ya, jadi memang Matching Fund sudah mengeluarkan panduan terkait dengan anggaran, tinggal kita menyesuaikan dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 2022. Selain itu ditambah dengan pembelian peralatan, di mana kita harus mengecek terlebih dahulu TKDN berdasarkan dari Kemenperin. Jadi sesuai dengan anjuran Presiden sekarang bahwasanya kita harus cinta produk dalam negeri. Jadi ketika kita membeli perlengkapan, kita harus melihat terlebih dahulu berapa persen TKDN-nya, berapa kandungan produk dalam negerinya di dalam Kemenperin tersebut. Jadi nanti pengusul mengecek kembali. Nah, setelah itu baru disesuaikan dengan luaran-luaran yang akan dicapai. Harapannya dengan ada kegiatan ini dosen-dosen termotivasi karena sudah diberikan tips trik terkait dari substansi maupun anggaran, dan banyak proposal yang masuk dari UMN sehingga itu akan meningkatkan kredibilitas dari dosen, kemudian dari mahasiswa karena ada dosen berkegiatan di luar kampus dan mahasiswa berkegiatan di luar kampus, kemudian akan membantu universitas dalam meningkatkan indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi ini sangat bagus, sangat apalagi dananya tidak terbatas, lebih besar lagi dari dana penelitian pengabdian. Jadi di sini tidak ada batasan, halnya di dalamnya simple tetapi mengandung kegiatan-kegiatan yang sangat nantinya akan mendukung dari pencapaian IKU dari perguruan tinggi. LPPM UMN Al-Wasliyah mengajak seluruh dosen UMN Al-Wasliyah untuk ikut berpartisipasi dalam program Matching Fund ini. Dan diharapkan akan ada 5 proposal Matching Fund dari dosen UMN Al-Wasliyah yang akan lolos dan didanai. Kita tidak muluk-muluk untuk tahun 2023 ini ya, karena memang ini merupakan perdana bagi kita di UMN Al-Wasliyah. Jadi kita menargetkan insya Allah 5 proposal yang didanai pada tahun 2023 ini. Harapan saya dari kegiatan pada hari ini ya, yang dihadiri oleh belasan dosen ya. Jadi dari belasan ini harapan kita seluruh yang hadir pada hari ini ada 18 peserta itu mengusulkan proposalnya, dan kita berharap insya Allah pada tahun 2023 tadi target capaian 5 proposal didanai oleh Kemendikbud itu berhasil. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Muhammad Wisyaputra, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Pondok Tahfizul Quran Syah Amin binaan UMN Al-Wasliyah telah diresmikan pada hari Jumat 13 Januari 2023. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Pondok Tahfizul Quran Syah Amin binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah diresmikan pada hari Jumat 13 Januari 2023 di halaman Pondok Tahfizul Quran Syah Amin. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Bapak Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM. Pondok Tahfizul Quran Syah Amin yang berada di Jalan Sehat nomor 14 Medan Sunggal merupakan wakaf yang diserahkan oleh pewakif kepada Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Nama Syah Amin sendiri diambil dari nama pewakif tersebut. Saat ini Pondok Tahfizul Quran Syah Amin membina 20 santri yang akan tinggal dan belajar Al-Quran dengan beasiswa penuh selama 3 tahun. Nama pondok ini diberi nama Syah Amin terinspirasi dari nama para pewakif. Ada beberapa orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah membangun rumah tahfiz ini, pondok tahfiz ini,
Oleh karenanya dengan izin beliau-beliau kita sepakati untuk mengambil potongan dari nama mereka menjadi Pondok Tahfidzul Quran Syah Amin. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti mengharapkan nantinya para santri yang dibina di Pondok Tahfidzul Quran Syah Amin bukan hanya mampu menjadi penghafal Al-Quran, tapi juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menjadi salah satu bentuk pengabdian UMN Al-Wasliyah kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa yang mencintai Al-Quran. Kami mendirikan Pondok Tahfidz Syah Amin ini berkiblat dalam tanda kutip ke pesantren yang ada di Sumeneb, Madura. Di sana kami sudah berkunjung, melihat secara langsung bagaimana santri-santri di sana belajar dengan penuh etika, sangat beradab sekali. Oleh karenanya kami merindukan santri-santri yang kita bina di pondok pesantren Pondok Tahfidz Syah Amin ini kelak tidak cuma mampu menghafal Al-Quran, tapi mampu menunjukkan sikap dan adab yang diajarkan oleh Al-Quran itu. Yang paling penting kan bagaimana mengimplementasikan isi Al-Quran. Hafal Al-Quran, tapi kalau sikap dan tindak lanjutnya bertentangan dengan Al-Quran, sungguh sesuatu yang naif juga. Oleh karenanya, metode pembelajaran di sini kami tekankan kepada peningkatan adab, etika, itu yang paling penting, di samping tentu anak-anak bisa menjadi hafiz, hafal Al-Quran, dan meraih gelar sarjana. UMN bertanggung jawab untuk menjadikan mereka para sarjana yang hafal Al-Quran dan beradab. Ini adalah pengabdian UMN kepada masyarakat, kepada dunia Islam, bagaimana kita menjunjung tinggi Al-Quran, meningkatkan peradaban yang terkait dengan penghormatan kita kepada Al-Quran. Oleh karenanya UMN memilih mendirikan Pondok Tahfidz ini, mendidik anak-anak menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Peresmian Pondok Tahfidzul Quran Syah Amin turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Agus Triyono. Dalam kata sambutannya, ia mengatakan agar Pondok Tahfidzul Quran Syah Amin terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan yang telah ada, dengan melakukan inovasi tanpa henti, terobosan-terobosan ilmiah dalam pembangunan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Ia berharap Pondok Tahfidzul Quran Syah Amin dapat konsisten menjalankan amanah, yaitu menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, Bapak Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM mengatakan bahwa Pondok Tahfidzul Quran Syah Amin merupakan salah satu bentuk dukungan Al-Jam'iyatul Wasliyah untuk para penghafal Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk membekali para santri yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, bukan hanya dengan kecerdasan pikiran, tapi juga dibekali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kepingin generasi ke depan adalah generasi yang jauh lebih baik dari kami. Jauh lebih baik dari orang-orang setelah saya. 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, inilah yang menjadi pemimpin negeri ini. Jadi kalau pemimpin negeri ini kita siapkan tidak hanya ilmu pengetahuan, tidak hanya kecerdasan pikiran, kehebatan ekonomi, tapi yang paling perlu dari semua itu adalah ketakwaan kepada Allah. Ahlul Quran, ahlullah. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu UMN Al-Wasliyah sudah melakukan sesuatu yang insya Allah ini bisa dicontoh juga oleh kampus-kampus yang lain yang ingin mengembangkan generasi berikut. Bagi mereka tahfiz tidak sekedar tahfiz, tapi kita biayai sekolahnya, kuliahnya sampai selesai. Jadi mereka akan menjadi santri yang hafal Al-Quran, beretika baik, mandiri, dan sampai saatnya mereka sukses di akademiknya, insya Allah. Kalau kaitan dengan produknya, pastilah salah satu di antaranya adalah menghafal Al-Quran dengan benar dan baik, tahsin, tartil, dan mereka akan memaknai, memahami apa yang mereka hafal. Produknya yaitu. Yang kedua, produknya mereka juga nanti pada saatnya kita latih dengan berbahasa Arab dan berbahasa internasional yang lain. Kenapa? Karena segmen dakwah kita ke depan tidak hanya Asia, tapi juga internasional.
Jadi dalam upaya menginternasionalisasi Al-Wasliyah, yaitu salah satu di antaranya. Para santri saya harapkan tetap sabar, bersyukur dan bersabar. Bersyukur sudah diterima di sini, bersabar dalam menuntut ilmu. Hidup ini cuma dua kuncinya, syukur dan sabar. Bersyukur, bersabar. Bersabar dan bersyukur. Cukup itu. Bapak Dr. Iskandar Mirza yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Integrasi Quran Bandung mengatakan, dengan semakin berkembangnya Pondok Tahfizul Quran, menunjukkan bahwa Al-Jamiatul Wasliyah dan UMN Al-Wasliyah memiliki kepedulian untuk memperbaiki generasi. Tentunya ini dapat menjadi benteng bagi para santri untuk dapat menghindari akhlak yang tercela. Yang pertama adalah ini adalah kemajuan dari satu generasi. Hari ini Ma'had Tahfizul Quran mulai berkembang dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita punya kepedulian untuk memperbaiki generasi. Dengan kondisi lingkungan generasi yang hari ini Masya Allah luar biasa, pengaruh akhlak buruk itu menular, maka ini sebagai benteng dari akhlak generasi itu sendiri. Kiai Haji Abdullah Zaini LCKM THI yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Zainul Ibad Prenduan Sumeneb Madura berpesan agar para santri dapat istiqomah dan memiliki niat yang ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Kami harap untuk selalu rajin, tekun, istiqomah sehingga apa yang mereka cita-citakan berhasil dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mudah menghafal Al-Quran, yang pertama yang perlu ditanamkan adalah niat ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dihafal ini adalah Al-Quran. Insya Allah dengan niat yang tulus, insya Allah santri dalam menghafal Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok. Dan selanjutnya insya Allah akan berlanjut menuju kesuksesan selanjutnya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Ikatan Alumni Farmasi UMN Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional dengan tema How to be a Successful Pharmacist. Kegiatan ini diadakan untuk menambah pengetahuan mengenai farmasi, serta untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni. Ikatan Alumni Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan seminar nasional dengan tema How to be a Successful Pharmacist. Kegiatan ini diadakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus, UMN Al-Wasliyah, pada hari Sabtu 14 Januari 2023. Kegiatan ini diikuti oleh tenaga teknis kefarmasian dan juga apoteker yang merupakan alumni dari Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah dan beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Selain dilaksanakan secara luring, kegiatan ini juga diikuti oleh peserta secara daring melalui Zoom meeting. Seminar nasional ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kefarmasian serta untuk mempererat silaturahmi antar sesama alumni. Kegiatan seminar nasional untuk hari ini itu pesertanya ada dari tenaga teknis kefarmasian dan juga dari apoteker, di mana di sini ada dari para alumni dan juga dari berbagai universitas yang ada di daerah Sumatera Utara. Harapan saya semoga alumni Farmasi UMN Al-Wasliyah itu tetap bisa menjaga tali silaturahmi untuk memajukan kampus Farmasi UMN Al-Wasliyah. Pada kesempatan ini, IKA Farmasi UMN Al-Wasliyah mengundang 2 orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Ibu Apoteker Imelda Ferendina SSI MFAM yang merupakan seorang apoteker dan entrepreneur. Sedangkan narasumber kedua yaitu Ibu Apoteker Dormauli Manurung SSI yang merupakan seorang apoteker praktisi serta alumni dari Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Ibu Apoteker Imelda Ferendina menyampaikan materi mengenai how to be a successful pharmacist. Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang apoteker yang sukses harus memiliki beberapa kebiasaan baik, seperti memiliki mimpi, kemudian harus ada tindakan nyata, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan yang paling penting yaitu berdoa. Saya baru saja
memaparkan bagaimana menjadi seorang farmasis yang sukses. Tentunya bukan hanya untuk farmasis, tapi untuk semua orang. Orang yang sukses tentu harus orang yang bersemangat, selalu tersenyum, selalu positif, selalu optimis, pantang menyerah, gak pernah takut, menjadi berkat, dan terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Itu kata kunci untuk menjadi seorang farmasis yang sukses. Tetap bergerak, tetap positif, tetap optimis, tetap berdoa. Dream, action, all out, bungkus dengan doa. Ibu Apoteker Dormauli Manurung SSI menyampaikan materi mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian dalam pengelolaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Dijelaskan bahwa apoteker sangat berperan dalam pengelolaan obat-obatan yang beredar di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga apoteker harus mengadakan pengelolaan dimulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, hingga pendistribusian. Kita harapkan pengawas peran apoteker itu benar-benar untuk melakukan tugasnya di sarana pelayanan supaya para konsumen atau masyarakat itu mendapatkan obat yang bermanfaat dan bermutu. Jadi perlu pengawasan dilakukan oleh pengelolaan itu dilakukan oleh apoteker, mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan sampai ke pendistribusian di sarana itu gitu. Jadi apoteker itu sangat diperlukan untuk melakukan pengelolaan obat di sarana, baik itu sarana apotik, rumah sakit, toko obat, klinik, dan pun di pelayanan kesehatan masyarakat juga di puskesmas perlu ada apoteker melakukan pengelolaan terhadap obat. Kalau dilihat sampai sejauh ini sepertinya perlu ditingkatkan, udah lumayan baik tapi perlu peningkatan karena masih ada juga memang apoteker yang mempunyai tugas-tugas lain. Terkadang apoteker itu tidak penuh untuk di apotik sehingga pelayanan di apotik itu memang masih perlu perhatian. Terkadang apoteker tidak ada di apotik sehingga yang melakukan pelayanan di apotik itu hanya SDM-nya yang bukan yang non farmasi gitu, yang non farmasi ya. Jadi harapan kami ke depan apoteker ini lebih ditingkatkan pengelolaan di sarana pelayanan farmasi. Peserta seminar nasional mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik. Banyak ilmu-ilmu baru yang dapat diterapkan secara langsung dalam dunia kerja, seperti cara untuk meningkatkan motivasi seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaannya. Pendapat saya mengenai seminar yang dilakukan hari ini cukup baik, cukup banyak insight-insight yang telah diberikan dari motivator sehingga bisa diterapkan di dunia kerja dan juga untuk adik-adik yang belum bekerja juga bisa menambah ilmu pengetahuannya. Nanti sudah siap ketika di lapangan pekerjaan. Ada banyak ilmu baru, salah satunya itu adalah motivasi untuk SDM. Nah itu penting sekali karena salah satu faktor yang menunjang kelayakan apotik, tingginya omset adalah SDM kita. Bagaimana kita meng-hire SDM kita sehingga apotek kita bisa lebih maju. Nah itu banyak sekali ilmu yang kita dapat pada hari ini. Alumni Farmasi UMN Al-Wasliyah yang hadir hari ini merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Karena ini dapat menjadi salah satu wadah bagi alumni untuk bersilaturahmi dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Diharapkan ke depannya seluruh alumni Farmasi UMN Al-Wasliyah dapat memberikan kontribusi bagi UMN Al-Wasliyah, terutama dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kalau menurut saya tanggapan untuk kegiatan hari ini sangat bagus. Ini membangun motivasi bagi teman-teman semua alumni supaya kita bisa sambil reuni, tapi kita sambil juga untuk membangun kekeluargaan kita di UMN Al-Wasliyah ini gitu. Jadi sebaiknya sih menurut saya semua teman-teman alumni turut berkontribusi supaya nantinya kedepannya kegiatan ini lebih maju lagi gitu. Harapan saya kalau bisa dan sebaiknya sudah diplanningkan, IKA Farmasi ini jauh lebih berkembang. Bukan hanya secara
perkumpulan, tapi secara akademisi itu bisa membangun motivasi buat teman-teman sekalian supaya semakin solid, supaya semakin tinggi nilai kekeluargaannya, semakin bagus. Dan untuk pendidikan kita juga berkontribusi, misalnya setelah sekarang udah dibuka PSPA atau pendidikan profesi apoteker, harapan saya sebagai apoteker bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman, dengan adik-adik sekalian, supaya nanti gimana caranya mencetak supaya lulusan apoteker UMN Al-Wasliyah kita ini 100%. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Faris Abdullah, UMN Channel, mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.